dari kelompok 6 ingin merefleksikan mengenai layanan yang kami berikan dalam pembuatan tugas MK Praktikum BK Karir yang berisi 4 layanan, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan juga konseling individu. Kami mengambil konseli dari mahasiswa BK USK semester 1 tentang karir yang dilaksanakan di USK, tepatnya di ruang kelas FKIP. Instrumen yang kami gunakan adalah wawancara. Kami melakukan wawancara ke beberapa mahasiswa yang memiliki masalah tentang karir. Dari instrumen ini, kami mengambil topik yang sesuai dengan hasil wawancara. Saya Nasyuratina Nafisa dengan NPM 2306 1040 30 Saya di sini memberikan layanan bimbingan klasikal, tapi kami kemarin itu diberikan layanan bimbingan klasikal oleh Ibu Evi. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu pada hari Jumat tanggal 14 November 2025. Pada kegiatan bimbingan klasikal yang kami lakukan itu mengangkat topik mengenai pembuatan CV menggunakan teknik PJBL ataupun Project Based Learning, di mana Ibu Evi memberikan kami proyek pembuatan CV dari beberapa model, dan yang kami lakukan itu ada 3 model. Yang pertama itu desain menggunakan Canva, kemudian tulis manual, tulis tangan, dan yang ketiga itu menggunakan web untuk pembuatan CV-nya. Nah, menurut saya topik ini sangat penting, apalagi kami merupakan mahasiswa bimbingan konseling yang mungkin ke depannya akan melamar di perusahaan ataupun tempat pekerjaan lainnya. Nah, di sini saya banyak belajar mengenai bagaimana struktur pembuatan CV, mulai dari deskripsi diri, kemudian pengalaman, dan juga skill-skill yang kita miliki. Nah, menurut saya yang paling terpenting itu adalah pengalaman, karena jika kita memiliki pengalaman yang banyak, maka perusahaan-perusahaan mungkin akan lebih melirik kita karena kita memiliki pengalaman yang banyak sebelumnya. Kemudian di kegiatan kedua kami membahas mengenai topik gender dysphoria menggunakan teknik studi kasus, yang mana Ibu Evi juga memberikan kasus mengenai seorang content creator yang memiliki masalah yang serupa, dan kami memecahkan mengenai kasus tersebut. Nah, berdasarkan kegiatan ini banyak sekali pelajaran yang saya ambil, mulai dari gender dysphoria ini bisa jadi disebabkan oleh faktor lingkungan ataupun faktor keluarga, yang mana keluarga itu biasanya menerapkan patriarki. Nah, karena kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, disinilah kami belajar bagaimana cara kita memperbaiki hal-hal yang telah kita alami sebelumnya. Baik, sekian refleksi dari saya. Untuk saran kedepannya, semoga bimbingan klasikal ini terus dilakukan setiap bulannya ataupun setiap 3 bulan sekali, agar mahasiswa bisa selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Terima kasih. Saya Faiza Putri dengan NPM 2306 1040 300 03. Di sini saya memberikan layanan bimbingan kelompok, di mana layanan ini diberikan kepada mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2025 di FKIP lantai 2 ruang 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 di sore hari jam 4. Di sini saya memberikan topik tentang menjelajahi karir impianmu kepada mereka. Itu karena biar mereka lebih paham tentang karir-karir impian mereka yang sedang mereka jalani. Pada saat saya melakukan bimbingan kelompok, mahasiswa angkatan 2025 ini sangat aktif berpartisipasi dalam bimbingan tersebut. Mereka aktif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan memberikan jawaban ataupun menambahkan simpulan ataupun saran kepada kawan-kawannya. Sebelum itu saya menggunakan metode exercise teknik menulis, yang mana alat dan bahannya itu kertas dengan pensil. Dari layanan yang telah saya berikan, mungkin saya akan kedepannya akan mengembangkan layanan lebih bagus, seperti mencari topik yang bagus ataupun yang lebih menarik. Mungkin untuk diri saya sendiri, saya akan lebih aktif ya, ataupun lebih
banyak ngomong, terus lebih membuat anggota kelompok A lebih aktif dari kemarin dan lebih percaya diri. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Nadira dengan NPM 230610400328. Di sini saya memberikan layanan konseling kelompok pada hari Sabtu tanggal 15 November pada pukul 5 sore. Tepatnya di kelas FKIP di kelas 203. Saya menggunakan teknik scaling dari teori SFBT yang merupakan bagian dari pendekatan postmodern. Selama sesi konseling, saya menemukan ragam permasalahan yang serupa terkait keseriusan dalam karir. Nah, konseli merasa bingung dalam menentukan karirnya, padahal sudah masuk perguruan tinggi karena ada opsi lain yang ingin mereka pilih. Saya mencoba memberikan stimulus kepada salah satu model konseli untuk menetapkan prioritasnya, juga memberikan stimulus kepada konseli lainnya untuk menanggapi dan berpartisipasi aktif juga. Dan alhamdulillahnya direspon dengan baik dan semuanya aktif. Tapi dari refleksi konseli, mereka masih bingung untuk menentukan prioritasnya karena saya membahas masalah salah satu konseli dan mereka tidak bisa menganalogikan masalah mereka dengan konseling model yang tadi. Ini menjadi PR bagi saya agar bisa menginisiasi metode lain agar konseli bisa lebih terampil dalam menghadapi permasalahannya. Setelah melakukan sesi konseling, ternyata nggak semua orang bisa menganalogikan permasalahannya walaupun serupa kan. Dan seperti yang kita tahu, konseling kelompok itu berarti permasalahan yang berbeda tetapi serupa yang dialami oleh setiap konselinya. Awalnya saya pikir dengan saya menganalogikan salah satu masalah yang mungkin menurut saya paling kompleks dan juga dipilih dan juga disetujui dari konseling lainnya, saya pikir mereka akan bisa menganalogikan masalah mereka yang menurut saya itu mungkin tidak terlalu kompleks dari konseling model. Ternyata mereka juga belum mampu. Di sini saya ingin berusaha untuk mengganti metode agar konseling ini bisa mandiri dalam menghadapi masalahnya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Alfia Nafisa dengan NPM 230610400316. Saya melakukan layanan konseling individual dengan mahasiswa bimbingan dan konseling semester 1 angkatan 2025. Saya melakukan layanan konseling individual pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 bertepatan di Gedung FKIP lantai 3 kelas 03. Saya melakukan konseling individual dengan mahasiswa bernama R. Di sana masalah mahasiswa yang bernama R, dia tentang orang tuanya suruh memilih bimbingan konseling tapi bertepatannya dia pengen biologi, seperti yang video kita tayangkan tadi. Permasalahannya sangat kompleks, bagi saya itu sangat menguras tenaga sekali dengan menangkap permasalahannya dia. Kedepannya saya juga harus belajar lebih lagi untuk menangkap apa permasalahannya. Semoga karirnya ke depan bisa tercapai dan semoga persiapan saya di sana cukup tegang dan konseling tersebut juga tegang. Tapi dengan saya ngomong lebih lembut, tapi konselingnya seperti bisa membuka dan mencerita permasalahan tersebut. Untuk saya ke depannya, saya lebih mempersiapkan diri supaya tidak tegang dan bisa mengkoreksikan permasalahannya lebih dalam lagi dan lebih baik lagi. Sekian dari saya akhiri. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Harifa dengan NPM 230610400332. Jadi saya di sini adalah editor dari kelompok 6 yang dimana selama dari awal kegiatan kami ini untuk melakukan tugas praktikum Merdeka Karir, kami memulainya dengan menyusun pertanyaan wawancara, yang dimana kami melakukan wawancara kepada mahasiswa baru angkatan 2025. Setelah melakukan wawancara, kami mendapatkan beberapa mahasiswa yang dimana mereka memiliki masalah terhadap karir mereka. Setelah itu kami melakukan layanan dengan 2 hari yang berbeda. Di situ saya turut hadir sebagai kameramen. Selama proses pengambilan video semuanya berjalan lancar, terkecuali dengan
suara-suara yang dibuat dari lingkungan luar kelas. Dan kami tidak bisa melakukan apa-apa karena emang kami tag-nya tuh di FQ, di mana itu lokasi yang pasti ada suara-suara berisik lainnya. Lalu setelah kami melakukan tag video di 2 hari yang berbeda tersebut, saya melanjutkan dengan melakukan editing, yang dimana saya edit menggunakan laptop dan juga HP. Untuk editing sendiri sebenarnya lancar, hanya saja ada sedikit kendala dengan kapasitas videonya, yang dimana video bimbingan klasikal yang dari Bu Evi itu muatannya terlalu besar untuk kami, jadi kami harus melakukannya agak lama lagi karena harus dipotong lagi, didownloadnya lagi, prosesnya lebih lama seperti itu. Untuk yang lainnya kami tidak ada kendala. Selama proses editing saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan video tersebut adalah hasil sebagaimana kerja keras saya. Meski dalam proses editing itu ada banyak sekali kendalanya, seperti video tiba-tiba hilang, mungkin ada sedikit yang lokasinya atau posisi kamera yang berbeda-beda yang membuat saya harus mikir keras lagi untuk editnya. Dan untuk kedepannya semoga saya bisa lebih jago biar bisa membanggakan nama PDD. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian video refleksi dari kelompok 6. Terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.